Waspada hari ini sedang berolahraga. Berolahraga di masa pandemi ini sangatlah penting untuk meningkatkan imun tubuh. Saat berolahraga, tubuh kita akan bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kita memiliki organ gerak. Organ gerak manusia pada dasarnya sama dengan organ gerak pada hewan. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Hari ini, yuk kita pelajari tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sudah siap untuk belajar tentang organ gerak? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Doa mau belajar. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah posisi atau perubahan posisi baik seluruh atau sebagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, atau memanjat. Alat gerak pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Antara alat gerak aktif dan pasif melakukan kerjasama untuk melakukan pergerakan. Alat gerak ini membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif. Ada yang tahu mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Coba baca di modulmu, mengapa tulang disebut alat gerak aktif? Sudah tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif berupa otot, manusia dan hewan akan diam, tidak dapat melakukan pergerakan. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Kita pelajari dulu organ gerak pada hewan. Kita pelajari organ gerak pada hewan. Sebelum kita pelajari tentang organ gerak, perhatikan gambar berikut. Di sebelah kanan, gambar apa ini? Ya, benar, kelinci. Di sebelah kiri, gambar apa ini? Ya, siput. Sekarang tuliskan apa perbedaannya di modulmu halaman 16. Sudah tunggu nih. Organ gerak pada hewan itu berbeda-beda. Siput merupakan hewan avertebrata, sedang
merupakan hewan vertebrata. Mengapa demikian Ustazah? Mengapa disebut hewan vertebrata? Mengapa disebut hewan avertebrata? Coba kamu lihat, kelinci kepalanya mana? Jelas ya di gambar tuh. Wow, kepala ya. Siput kepalanya mana? Jelas ya. Oh, ini siput. Kepalanya jelas di sini. Kakinya siput ada di mana? Terlihat enggak kira-kira? Kakinya kelinci terlihat dengan jelas ya. Bagian-bagian tubuh lain dari kelinci jelas, mana telinga, mana hidung, terlihat jelas. Bagaimana dengan siput? Apakah terlihat jelas? Ya, itulah yang membedakan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakangnya berderet panjang mulai dari leher sini hingga ke ekor sini. Jelas susunannya. Sedangkan hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya, susunan sarafnya berada di perut. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Sekarang coba perhatikan modulmu di halaman 17. Di sana ada perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Jadi di sini ada tulangnya untuk hewan vertebrata. Sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata biasanya berupa hewan besar yang bergerak cepat. Sedangkan hewan avertebrata berupa hewan kecil yang bergerak lambat. Hewan vertebrata memiliki dua lapisan kulit, yaitu dermis dan epidermis. Jadi pernah lihat sapi, kalau dikulitin itu kan berlapis ya, nggak satu aja, ada beberapa lapis kulit. Hewan avertebrata terdiri dari satu lapisan kulit. Cara nutrisi biasanya heterotofik, sedangkan avertebrata termasuk parasit atau menempel di hewan lainnya. Contoh hewan vertebrata adalah mamalia, ikan, reptil, amfibi, dan burung. Sedangkan contoh hewan avertebrata ada cacing pipih, arthropoda, spons, dan serangga. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Selanjutnya kita pelajari organ gerak dari hewan tersebut. Ikan, adakah yang tahu ikan bergerak dengan apa? Ikan bergerak dengan menggunakan sirip, ekor, otot, dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip serta sirip ekor. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar. Reptil, contohnya ular. Ular bergerak dengan menggunakan otot perut. Otot perutnya memiliki fungsi untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Amfibi. Katak. Katak bergerak menggunakan kakinya. Fungsi kaki katak memudahkan untuk melompat. Burung. Burung bergerak dengan menggunakan sayap dengan rangka yang mendukung, serta kaki. Sayap dan rangka yang mendukung memberikan gaya angkat burung saat terbang.
sedangkan kaki untuk berjalan dan memudahkan ketika hinggap di dahan. Mamalia, contohnya sapi. Sapi bergerak menggunakan keempat kakinya. Fungsi kaki sapi untuk berjalan dan berlari. Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah contoh hewan avertebrata. Alat gerak kupu-kupu adalah sayap. Sayap kupu-kupu merupakan selaput tipis yang dilindungi dengan venasi, sehingga mampu menempel pada bagian tubuh dada atau torak dengan sangat kuat. Sekarang kita pelajari organ gerak pada manusia. Siapa di sini yang pernah main bola? Kira-kira saat main bola, apa saja yang kamu lakukan? Pasti ada kegiatan berlari, menendang, berjalan. Semua itu menggunakan organ gerak. Organ gerak pada manusia. Perhatikan rangka berikut. Rangka manusia terbagi menjadi 4 bagian. Rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Tulang yang berfungsi sebagai alat gerak manusia adalah tulang yang berada pada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja anggota gerak atas dan anggota gerak bawah? Ada tulang apa saja di anggota gerak atas dan ada tulang apa sajakah yang ada di anggota gerak bawah? Nah, apa bedanya tulang hasta dan tulang pengumpil? Mereka lurus sejajar ya. Ini lurusnya mana ya, Us? Mana yang hasta, mana yang pengumpil? Mereka sejajar di satu tempat. Hasta lurus dengan kelingking. Hasta lurus dengan kelingking. Sedangkan pengumpil lurus dengan jempol. Cara mengingatnya HK, singkatan dari Hello Kitty. Hasta kelingking. HK, hasta kelingking. Pengumpil lurus dengan jempol. Nah, sekarang kita bahas tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif. Saat kita memegang benda seperti ini, maka yang berperan paling penting adalah otot. Seandainya kita hanya punya tulang, tidak punya otot, maka bagaimana cara mengambilnya? Tidak ada yang menggerakkan. Begitupun juga kalau kita hanya punya otot tapi tidak punya tulang, ya seperti lembek. Ya. Apa sih fungsi otot itu? Fungsi otot pada manusia adalah menjalankan atau melaksanakan kerjanya. Contoh, berjalan, mengangkat, memegang, menggunakan otot. Yang paling berperan adalah otot. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lainnya. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa perbedaannya, Ustazah? Yuk kita pelajari. Otot polos. Lihat melalui mikroskop, berbentuk polos. Otot polos ini berada pada usus, saluran pernafasan, saluran kencing, dan organ dalam tubuh lainnya. Kerjanya di luar kesadaran manusia, berbentuk seperti gelendong. Otot lurik apabila
bawah mikroskop akan nampak bagian gelap dan terang. Letak otot lurik adalah di organ gerak kita, berarti ada di tangan dan kaki. Kerjanya dikendalikan di bawah perintah otak atau bekerja secara sadar. Otot jantung. Apabila dilihat melalui mikroskop, seperti otot lurik, akan tetapi bercabang dan intinya di tengah. Dapat dilihat di gambar ya. Otot jantung berada di organ jantung, bekerja secara tidak sadar. Untuk lebih jelas tentang letak otot polos, lurik, dan jantung, perhatikan gambar berikut. Otot polos berada di organ dalam tubuh manusia, lambung, usus. Sedangkan otot jantung bekerja di jantung manusia. Sedangkan otot lurik bekerja di organ gerak manusia. Untuk perbedaan otot polos, lurik, dan jantung dapat dilihat di tabel berikut. Yang harus diingat, otot polos bekerja secara tidak sadar, sedangkan otot lurik bekerja secara sadar. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Maksudnya apa, Ustadzah? Apakah pingsan? Bukan. Maksudnya, apabila tidak sadar, tanpa kita perintah pun, jantung kita akan tetap berdenyut. Organ dalam kita tetap bekerja. Sedangkan maksud dari sadar, kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Itu atas kesadaran diri kita. Kita mau berjalan, mau melangkah, otomatis kita sadar. Atau karena adanya refleks atau rangsangan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar organ gerak pada manusia dan pada hewan. Luar biasa bukan? Yang Allah ciptakan pada sistem organ gerak kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bagaimana kamu apabila tanpa tulang? Tubuhmu akan seperti slem. Bagaimana kamu apabila tanpa otot? Tulang-tulangmu tidak akan pernah bisa bergerak. Yuk kita banyak-banyak bersyukur. Sekian pembelajaran hari ini.